Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, shaimin, para orang beriman yang siam. Alhamdulillah, seperti tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, kita masuk hari ke-26 ya. Dan mudah-mudahan nanti kita tetap diberikan kesehatan ya. Memang siam ini cukup lumayan berat, terutama bagi yang tidak biasa. Ya, kalau yang bagi biasa Senin Kemis, apalagi yang biasa Daud, ya, biasa Ayamul Bid, itu insya Allah ringan. Tapi yang di luar Ramadan nggak pernah puasa babar belas, itu bar Ramadan itu langsung KO ya. Pertama lapar, kedua haus, ketiga lemes. Keempat, kalau lagi kurang sehat, pening kepala, ya, kepala pening. Jadi 4 itu. Nah, mudah-mudahan kita saat ini nggak ada yang pening kepala ya. Insyaallah mudah-mudahan nggak ada yang kepalanya pening. Dan mudah-mudahan kita nggak ada yang lemes, karena kita sahurnya kan satu porsi ya. Kecuali kalau sahurnya hanya 2 suap, habis 2 suap, itu ya lumayan lemes lah. Tapi kalau sahurnya 1 bungkus nasi kuliner, itu lumayan gede ya, apalagi kalau nasi Padang. Pada sore hari ini, waktu kurang lebih 25 menit, saya akan sampaikan tentang adab-adab Id ya, atau berhari raya. Di sini ada 26 adabnya. Tentu kalau saya jelaskan semua secara rinci, waktunya nggak cukup. Maka saya akan baca dulu 26 ini, nanti habis itu saya terangkan semampunya sampai waktu habis ya. Adapun adab Id yang pertama yaitu niat yang benar ya, niat yang benar. Karena memang innamal a'malu binniyat ya. Yang kedua, mandi ya, termasuk adab menghadiri sholat Id atau berhari raya adalah mandi ya. Yang ketiga, memakai wewangian, parfum ya. Jadi yang belum punya parfum dari sekarang harus beli ya, dari sekarang. Yang keempat, memakai pakaian baru kalau ada memakai pakaian baru ya, pakaian baru. Yang kelima, kalau belum mengeluarkan zakat fitrah, keluarkan zakat fitrah sebelum sholat Id. Sebab kalau mengeluarkan zakat fitrahnya setelah sholat Id, maka tidak sah. Yang keenam, memakan kurma sebelum berangkat dari rumah pada hari raya Idul Fitri. Nah, ini yang belum punya kurma siapa ini? Angkat tangan. Segera beli kurma ya. Walaupun hanya 1 on, 1/4 kilo, beli kurma. Dalam rangka sunnah ya, memakan kurma sebelum berangkat. Kemudian kita membahas Idul Fitri aja ya, Idul Adha ya dilewati. Idul Adha tidak makan sebelum menyembelih kurban pada hari raya Idul Adha. Itu ya. Jadi kalau ada Idul Adha, maka tidak makan sebelum menyembelih kurban. Jadi kebalikan dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri makan kurban dulu ya. Kalau Idul Adha tidak, dilaparkan dulu ya. Yang ke-8, bersegera menuju ke tempat sholat. Jadi jangan lama-lama atau jangan bikin acara macam-macam. Pokoknya habis mandi berangkat ya. Jangan habis mandi kemudian nonton video dulu, nonton TikTok dulu ya, atau syuting dulu atau apalah ya. Jangan. Pokoknya nggak ada acara lain kecuali mempersiapkan sesempurna mungkin untuk berangkat ke lapangan. Bersegera.
Yang ke-9 keluarnya wanita ke tempat sholat. Ya, jadi wanita itu juga disuruh keluar rumah, ya. Termasuk wanita yang dipingit, ya. Pokoknya semua yang dipingit, yang diumpetin di kamar suruh keluar semua, keluar, ya. Kemudian anak-anak juga keluar untuk sholat. Demikian juga anak kecil, laki perempuan, ya, disuruh keluar semua. Yang ke-11 keluar untuk sholat dengan berjalan kaki, ya. Dan ini tentu sesuai dengan kondisi alamnya. Kalau tempat lapangannya jauh, ya motor lah, ya masa jalan kaki. Tapi kalau dekat, kemudian jalannya tidak berbahaya, jalan kaki. Tapi kalau jalannya berlumpur, banjir, becek, nah tentu kalau ada kendaraan lebih baik. Ya. Yang ke-12 bertakbir dengan suara keras sampai ke tempat sholat. Nah ini yang belum diamalkan, Pak. Ini banyak yang belum diamalkan. Jadi keluar rumah takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, sambil jalan. Ini yang umat Islam belum lakukan. Belum. Entah karena tidak tahu, entah karena malu. Jadi sambil jalan itu kita takbiran yang keras, ya. Yang ke-13 tidak ada sholat sebelum sholat Id. Jadi tidak ada qobliyah Id, itu nggak ada, ya. Qobliyah Id itu nggak ada. Pokoknya datang ke lapangan langsung duduk kayak gini, langsung duduk, ya. Yang ke-14 tidak ada azan dan iqomat setelah pada sholat Id. Jadi nggak perlu azan, tidak perlu iqomat. Yang ke-15 mendahulukan sholat sebelum khutbah, ya. Jadi antara khutbah dengan sholat duluan mana? Duluan sholat. Sholat dulu, baru selesai, baru khutbah. Yang ke-16 menghadap jamaah ketika berkhutbah, jelas, ya. Namanya khutbah kan menghadap jamaah. Masa jamaah dikasih punggung, ya. Masa khutbah menghadap kiblat? Nggak mungkin, ya. Khutbah ya menghadap jamaah. Yang ke-17 tidak membuat mimbar untuk khutbah Id. Nah ini barangkali di antara kita belum bisa mengamalkan, karena hampir semua sholat yang di lapangan itu pakai mimbar, termasuk Muhammadiyah, ya, pakai mimbar. Padahal menurut tuntunan dalam kitab ini, ya, kita untuk sholat Id itu nggak pakai mimbar, ya. Beda dengan masjid, ya. Tidak pakai mimbar, Pak, tidak pakai mimbar, ya. Yang ke-18 imam beri nasihat khusus untuk kaum wanita. Ini juga belum dilaksanakan oleh khotib, ya. Jadi setelah khutbah, khotib langsung menuju ke perempuan, langsung menuju ke tempat perempuan. Kemudian ada nasihat khusus. Salah satu diantaranya adalah bahwa penghuni neraka mayoritas isinya perempuan, maka untuk menyelamatkan harus bersedekah. Kemudian Bilal membentangkan kain, kemudian uang sedekahnya dikumpulkan di kain. Nanti Bilal yang bawa, ya. Ya kain kayak gini lah. Yuk pegangin. Ibu, sedekah. Ya. Ayo kalau mau mulai boleh. Harus kalau bukan kita siapa lagi yang mau mulai, kan? Itu yang ke-18 khusus untuk wanita. Gak lama-lama sih, paling juga 2 menit, nggak usah lama-lama. Membaca satu hadis saja cukup. Ya. Kemudian ini berkaitan dengan kurban. Tidak menyembelih kurban kecuali setelah Id. Jadi memotong kurbannya adalah setelah Id. Ya. Kemudian penyembelihan hendaknya dilakukan di tempat sholat. Jadi penyembelihan dilakukan di lapangan, di tempat sholat. Jadi habis sholat bubar, di situ dipotong kambing, sapi, onta, ya. Nah, ini menyimpang dikit, ya. Yang ke-21 bersalaman dengan saudara dan saling mengucapkan selamat di antara orang yang sholat. Jadi di antara kita salaman. Jadi salaman itu nggak bid'ah, ya. Jangan antum itu terlalu ekstrim. Wih, nggak boleh salaman. Ada petunjuknya, itu ada, ya. Bersalaman setelah sholat Idul Fitri, ya. Bersalaman dengan saudara dan saling mengucapkan selamat, ya. Tidak ada doa yang rumit, cukup diperbolehkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian yang ke-22 pulang melalui jalan lain. Jadi jalan berangkat dengan jalan pulang beda. Kalau berangkat lewat sini, pulangnya jangan lewat sini, lewat jalan lain. Ya, tapi itu tidak wajib, tapi seyogianya dan sebaiknya karena sunnah. Jadi jalan kita pergi dengan jalan pulang harus beda, sebaiknya. Kemudian yang ke-23 bersilaturahmi.
Nah inilah yang membuat Idul Fitri itu ramai, mudik, dan membuat jalan tol macet. Bakauheni macet, Merak macet, jalan tol yang bottleneck itu, yang bottleneck tahu nggak Pak? Jalan yang tadinya lebar, toto menyempit ini, itu namanya bottleneck. Itu dulu kan di Brebes banyak yang meninggal Pak. Ya karena itu, karena ini silaturahmi. Kalau niatnya lurus mau silaturahmi, insya Allah mati syahid. Ya, insya Allah. Lagi mudik ke Jawa, tahu-tahu pas mau keluar tol nggak bisa keluar, ya nggak bisa keluar karena apa? Macet total. Itu dulu pernah di Brebes mati berapa puluh orang, berapa ratus orang. Ya karena apa? Karena perbekalan sudah habis, warung nggak ada, warung juga udah habis isinya, isi warung udah habis. Ya. Jadi akhirnya kan terpanggang di tengah jalan tol, haus, mati. Ya. Bersilaturahmi. Kemudian yang ke-24, tukar menukar hadiah. Nah, jadi boleh nanti Pak Ferry datang ke rumah saya bawa hadiah. Ya. Nanti pulangnya saya kasih hadiah juga. Jadi tukar menukar hadiah. Bagus itu Pak. Bagus, dibiasakan itu. Biasakan. Ya, tukar menukar hadiah. Ya. Ustadz, ternyata saya bawa hadiah tapi saya nggak bawa tukarannya. Ya nggak apa-apa, ikhlas saja. Ya. Ikhlas saja dong, jangan sampai menggerutu. Kata Pak Ustadz tukar menukar kan berarti ini punya begitu. Ternyata yang ngasih cuma saya, dia nggak ngasih, nggak apa-apa, jangan gerudel, jangan marah, jangan. Tukar menukar hadiah. Yang ke-25, membahagiakan orang lain. Jadi membahagiakan orang lain itu bagus sekali, khususnya fakir miskin, yatim piatu. Jangan sampai ada orang yang sedih di hari raya. Jangan sampai di hari raya ada pengemis, ada orang yang murung mukanya, ya harus semuanya bahagia, gembira. Yang 26, nah ini yang 26, yang juga banyak dilanggar. Yang 26 ini banyak dilanggar. Bersungguh-sungguh berbuat taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Bagaimana supaya di hari raya itu tidak ada kemaksiatan? Nah ini untuk masyarakat Indonesia masih sulit. Ya, hari raya pacaran, boncengan, naik gunung, naik puncak, habis itu tahu-tahu tabrakan, mati, atau di laut kena tsunami, jeglur gitu ya. Itu. Jadi hari raya dipakai untuk maksiat, ya. Nah ini mudah-mudahan tidak kita laksanakan. Ya. Masih nyala nggak Mas Hari? Mas Hari, masih nyala nggak? Ya. Kalau udah mati berarti udah almarhum. Ya. Oke, jadi itulah 26 Pak ya, 26 adab-adab. Kita akan bahas secara kilat saja. Ya. Yang pertama, niat yang benar. Ya. Sebelumnya saya baca dulu mukadimahnya, bagus ini. Sesungguhnya Allah telah menjadikan hari raya bagi umat Islam sebagai hari bersenang-senang dan bergembira ria. Jadi kita, umat Islam, bersenang-senang, bergembira ria, itu boleh, tidak haram, tidak. Ya. Kapan? Pada saat hari raya. Pada hari itu mereka dapat berkumpul, saling mengunjungi dan saling bersilaturahim. Ya, jadi kumpul, terutama kan yang satu terah ya, yang satu terah, satu darah ya, mulai dari adik, kakak, ya, kemudian ponakan, paman, bibi, yang satu terah dulu. Nah, habis itu sesama kita. Ya, mungkin dengan guru, dengan ustadz, mungkin dengan tetangga, mungkin dengan pimpinan perusahaan atau pimpinan kantor, itu bagus Pak. Ya, jadi terlepas dari apa namanya tuh sekarang bahasanya open apa Bu? Open house. Mau open house, mau close house terserah. Mau open house ya, open house atau close house itu terserah. Yang penting kita niatnya bersilaturahmi Lebaran. Bagi kaum muslimin ada dua hari raya seperti sudah kita ketahui, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri setelah kita puasa Ramadan, Idul Adha bertepatan dengan pasca wukuf di Arafah. Ya. Telah banyak contoh dari Nabi SAW yang berhubungan dengan adab berhari raya. Nah ini kita mulai yang pertama yaitu niat. Ya. Nanti tolong kalau waktunya sudah mau habis saya dikasih kode ya. Saya soalnya nggak lihat jam. Ya. Dalam hal ini niat yang benar merupakan dasar dari semua urusan. Semua urusan dasarnya niat. Urusan apa saja? Mau nikah, mau utang piutang,